Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valencia Angel dengan NPM 040 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan melakukan uji analisis multivariat data sampai LS versi 0.4 dengan memberikan penjelasan dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Komunikasi Antar Mahasiswa Terhadap Kinerja Kelompok dengan Kolaborasi Tim sebagai Variabel Mediasi. Penelitian ini menggunakan metode path analysis dengan kolaborasi tim sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menyelidiki pengaruh komunikasi antar mahasiswa terhadap kinerja kelompok. Di sini terdapat kerangka konseptualnya. Kemudian rekapitulasi data. Yang pertama ada metode pengukuran data. Penelitian ini menggunakan skala ordinal atau sering disebut skala Likert. Yang terdiri dari 4 poin, yaitu yang pertama sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, kemudian yang ketiga setuju, dan keempat sangat setuju. Kemudian ada rekapitulasi data. Sampel ini diambil dengan menggunakan penyebaran melalui WhatsApp dan Instagram yang dibuat melalui Google Form. Ketentuan sampel ini ditunjukkan kepada mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Sampel ini sebanyak 64 responden diambil dengan menggunakan 3 item pertanyaan yang setiap variabelnya terdiri dari 3 pertanyaan. Untuk variabelnya, variabel X di sini komunikasi antar mahasiswa, variabel Y kinerja kelompok, dan variabel M kolaborasi tim. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner yang terdiri atas 9 pertanyaan yang didapat dari definisi operasional variabel yang telah dibahas sebelumnya. Berikut pertanyaan per variabelnya. Kemudian untuk mendapatkan hasil analisis data, data tersebut hasil dari sebar kuesioner diubah menjadi CSV untuk diuji di aplikasi Smart PLS. Untuk langkah pertamanya, klik New Project, kemudian dikasih folder nama, kemudian klik Import Data File, kemudian ubah nama ini menjadi masing-masing variabel. Kemudian hapus centang yang tidak diperlukan. Pastikan scale di sini metrik, kemudian import.
Lalu klik back. Di sini klik PLSM, kemudian eh, isi namanya sesuai yang diinginkan. Setelah itu, masukkan variabel ini ke dalam kotak putih ini. Ubah namanya menjadi variabel per variabel. Lakukan hal yang sama di setiap variabelnya. Lalu sesuaikan, kemudian klik connect untuk menggaris antara variabel ke variabel lainnya. Kemudian calculate PLS, lalu start calculation. Jika sudah seperti ini, di sini saya mencari eh, data. Untuk yang pertama, klik outer loadings ini. Berikut datanya. Jadi, pada data pertama ini, untuk kesimpulannya, berdasarkan tabel outer loading, menunjukkan nilai loading faktor lebih besar dari 0,7 di setiap indikator, sehingga semua indikator valid dalam mengukur konstruks masing-masing dan memenuhi kriteria validitas. Kemudian untuk melakukan uji reliabilitas, masuk ke aplikasi Smart PLS, klik Construct Reliability. Nah, di sini terdapat datanya. Kemudian, kesimpulannya dari data ini adalah pengujian dilakukan untuk menguji reliabilitas data penelitian melalui Cronbach Alpha. Hasil dari analisis menunjukkan variabel Y dan variabel M memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,7, nilai composite reliability lebih besar dari 0,5, dan nilai average variance extraset atau AVE lebih besar dari 0,7. Maka dinyatakan reliable, namun terdapat satu indikator pada variabel X yang tidak valid karena di bawah 0,7.
Kemudian untuk uji normalitas, di sini kembali ke aplikasi Smart PLS. Di sini klik back. Ini bootstrapping, lalu start calculation. Kemudian cari pad coefficient. Yang histogram ini, nah di sini adalah tabel-tabelnya, histogramnya. Untuk keterangannya, pada bagian histogram ini menunjukkan distribusi residual terstandarisasi yang mendekati kurva distribusi normal. Dengan sebagian besar residual konsentrasi di sekitar nilai 0, distribusi ini mendukung asumsi normalitas karena residual tersebar secara simetris dan membentuk lonceng. Ini menunjukkan bahwa hasilnya dapat diandalkan. Lalu untuk mendapatkan data multikolinearitas ini, kembali ke aplikasi Smart PLS. Ini kita pilih yang PLS, lalu open report, dan pilih collinearity statistik. Klik yang inner model list ini. Nah, pada tabel di atas menjelaskan bahwa tidak ada terjadi gejala multikolinearitas karena nilai VIF-nya seluruh variabel kurang dari 10,00. Kemudian di sini ada inner model. Yang pertama ada uji R-square. Kita kembali ke aplikasi Smart PLS. Klik R-square overview. Nah, ini tabelnya. Untuk keterangannya, hasil analisis menunjukkan nilai R-square yang M lebih besar 0,362, di mana hal tersebut termasuk model lemah, artinya 36,2% variabel M atau kolaborasi tim mampu diterangkan atau digambarkan, dijelaskan, dan dipengaruhi oleh variabel Y, kinerja kelompok. Jadi variabel X komunikasi antar mahasiswa, sedangkan sisanya 63,8% diterangkan oleh variabel lain di luar penelitian. Kemudian hasil analisis menunjukkan nilai R-square Y sebesar 0,693%, di mana hal tersebut termasuk model kuat. Artinya, 69,3% variabel Y atau kinerja kelompok mampu diterangkan atau digambarkan, dijelaskan, bahkan dipengaruhi oleh variabel X atau komunikasi antar mahasiswa dan variabel M kolaborasi tim. Sedangkan sisanya 30,7% diterangkan oleh variabel lain di luar penelitian. Kemudian di sini ada direct effect. Untuk mendapatkannya, kembali ke aplikasi Smart PLS. Kita kembali ke bootstrapping. Ini klik yang bootstrapping, kemudian open report, lalu path coefficient,
Berikut adalah tabelnya. Untuk hasil analisisnya berdasarkan tabel di uji hipotesis di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1, komunikasi antar mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap kinerja kelompok atau variabel Y diterima karena pada tabel signifikansi hipotesis 1 memiliki nilai signifikansi 0,006 lebih kecil dari 0,05. Hipotesis 1 juga memiliki nilai koefisien positif yaitu 0,326. Jadi komunikasi antar mahasiswa atau variabel X berpengaruh signifikan terhadap kinerja kelompok atau variabel Y. Kemudian pada hipotesis 2, komunikasi antar mahasiswa atau variabel X berpengaruh signifikan terhadap kolaborasi tim atau variabel M diterima. Karena pada tabel signifikansi hipotesis 2 memiliki nilai signifikansi yaitu 0,002 lebih kecil dari 0,05. Hipotesis 2 memiliki nilai koefisien positif yaitu 0,602, jadi komunikasi antar mahasiswa atau variabel X berpengaruh signifikan terhadap kolaborasi tim atau variabel M. Kemudian, hipotesis 3, kolaborasi tim berpengaruh signifikan terhadap kinerja kelompok atau variabel Y. Diterima, karena pada tabel signifikansi hipotesis 3 memiliki nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi hipotesis 3 memiliki nilai koefisien positif yaitu 0,595. Jadi kolaborasi tim atau variabel M berpengaruh signifikan terhadap kinerja kelompok atau variabel Y. Kemudian untuk mendapatkan indirect effect, kita kembali ke aplikasi Smart PLS, dibuat stripping tetap, lalu klik Specific Indirect. Berikut tabelnya. Untuk hasil analisisnya, hipotesis 4 kolaborasi tim atau variabel M mampu memediasi komunikasi antar mahasiswa atau variabel X terhadap kinerja kelompok atau variabel Y diterima. Karena pada tabel signifikansi hipotesis 4 memiliki nilai signifikansi 0,007 lebih kecil dari 0,05. Hipotesis 4 memiliki nilai koefisien positif yaitu 0,358. Jadi kolaborasi tim M mampu memediasi komunikasi antar mahasiswa X terhadap kinerja kelompok. Kemudian kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi antar mahasiswa atau variabel X memiliki pengaruh signifikansi terhadap kinerja kelompok variabel Y. Dengan signifikansi 0,006 dan koefisien positif 0,326. Selain itu, komunikasi antar mahasiswa juga berpengaruh signifikan terhadap kolaborasi tim atau variabel M dengan nilai signifikansi 0,002 dan koefisiensi positif 0,602. Kolaborasi tim ini pada gilirannya berpengaruh signifikan terhadap kinerja kelompok dengan nilai signifikan 0,000 dan koefisien 0,595. Selanjutnya, kolaborasi tim atau variabel M terbukti mampu memediasi pengaruh komunikasi antar mahasiswa X terhadap kinerja kelompok atau variabel Y. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi 0,007 dan koefisien positif 0,358 yang mengindikasikan bahwa kolaborasi tim memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan antara komunikasi dan kinerja kelompok. Dari analisis nilai R-square, variabel kolaborasi tim atau variabel M memiliki nilai sebesar 0,362 yang berarti 36,2%. Variasi pada kolaborasi tim dapat dijelaskan oleh komunikasi antar mahasiswa, sedangkan kinerja kelompok atau variabel Y memiliki nilai R-square sebesar 0,693 yang menunjukkan bahwa 69,3% variasi kinerja kelompok dapat dijelaskan oleh komunikasi antar mahasiswa dan kolaborasi tim. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi yang efektif antar mahasiswa, baik secara langsung maupun melalui peningkatan kolaborasi tim, memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja kelompok.
Oleh karena itu, strategi peningkatan komunikasi dan kolaborasi tim perlu diimplementasikan secara konsisten dalam lingkungan pendidikan tinggi untuk mendukung keberhasilan kerja kelompok mahasiswa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Nam.